Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anand Setiawan dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan proyek kami yang sudah berhasil kami buat, yaitu Summit Hero Kids Adventure, sebuah game edukasi bertema kebudayaan dengan nuansa petualangan yang dirancang untuk anak-anak. Dalam game ini, pemain memiliki visi menjawab teka-teki atau pertanyaan edukatif seputar kebudayaan Indonesia yang tersebar di 5 pos berbeda. Setiap pos menghadirkan tantangan yang harus diselesaikan untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak game tersebut. Kemudian, game ini dikembangkan menggunakan platform Scratch yang memungkinkan pembuatan game berbasis visual dengan desain yang menarik dan interaktif dan mudah dimainkan melalui perangkat komputer maupun tablet. Dan game ini bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada anak-anak melalui cara yang menyenangkan dan penuh petualangan. Jadi sekilas penjelasan dari game kami. Kalau mau tahu kelanjutannya, yuk simak video selengkapnya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nurholis. Jadi di sini kita akan mencoba memainkan game yang berjudul Summit Hero Kids Challenge. Nah, di sini terdapat dua menu ya teman-teman. Ada menu start dan juga menu tutorial. Kita coba dari menu tutorialnya dulu. Nah, ini adalah tutorial untuk membuat karakternya itu berjalan. Jadi kita bisa menggunakan tombol arrow atas, bawah, kiri, dan juga kanan. Lanjut. Nah, ini untuk masuk ke soalnya kita bisa menekan tombol space. Nah, untuk menu tutorialnya hanya itu saja. Jadi kita langsung saja masuk ke gamenya. Kita tekan tombol start. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam pertanyaan. Nah, di sini ada beberapa level, level 1, 2 sampai 5 dan juga ada puncak yang masih terkunci. Jadi, di sini kita juga memiliki yang namanya kunci. Apakah kita bisa langsung menuju ke level 2? Oh, ternyata tidak bisa. Jadi kita harus mulai dari level 1. Langsung saja kita mulai di level 1. Nah, karena tema gamenya ini adalah tentang kebudayaan, maka soal-soal di dalamnya itu berkaitan dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, soal yang pertama, tari kecak berasal dari daerah mana? Tari kecak itu berasal dari, kita jawab dengan jawaban yang benar dulu itu. Kita coba. Bali. Nah, ternyata benar. Kita masuk ke soal yang kedua. Apa alat musik dari Jawa Barat yang terbuat dari bambu? Mungkin kita coba jawab dengan jawaban yang salah dulu ya teman-teman. Misalkan apa? Piano misalkan. Piano. Ya, jawaban Anda salah. Nah, jadi ini tidak mengulang dari awal. Jadi ini mengulang langsung dari pertanyaan yang kedua. Kita coba selesaikan level yang pertama. Apa alat musik dari Jawa Barat yang terbuat dari bambu? Kita coba. Angklung. Nah, kita sudah menyelesaikan semua levelnya ya teman-teman. Sekarang kita menuju ke puncak dan apa yang terjadi ketika kita membuka puncak ini? Kita mendapatkan ucapan selamat di sini teman-teman. Hore, selamat kamu sudah berhasil sampai di puncak. Oke, jadi itu ya teman-teman gameplay dari game ini. Mungkin teman-teman bisa mencobanya sendiri nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rustan Sarap Mama Flori dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bagian saya, yaitu menjelaskan di bagian apa keunggulan dari fitur unggulan dari game kami. Game kami yaitu game Summit Hero, yang mana ini adalah game yang ditujukan untuk anak-anak pada kisar kelas 6 SD hingga 3 SMP. Yang mana pada sebuah game ini berisi dengan tujuan fitur unggulannya yaitu di tutorial karena tidak semua game memiliki tutorial. Kebanyakan game itu hanya langsung menuju ke gameplay utamanya, sedangkan kami memiliki tutorial. Nah, seperti ini adalah tutorialnya. Lalu untuk cara bermainnya, kalian bisa mulai dengan start, yang mana kalian bisa tahu fitur unggulan dari game kami, yaitu game kami membutuhkan sebuah kunci, yang mana kunci itu hanya bisa didapat ketika kalian menyelesaikan sebuah tantangan. Nah, pada tantangannya, jika kalian gagal menyelesaikan sebuah tantangan, maka kalian tidak akan bisa masuk ke level selanjutnya. Jadi game ini tuh bukan game yang hanya bisa memilih level dengan keinginannya sendiri, tapi memiliki syarat untuk menaikkan levelnya. Untuk fitur unggulan lainnya yaitu game kami berbasis pembelajaran, yang mana di dalam gamenya ini
lebih mengajukan ke kebudayaan. Jadi di dalam game kami bukan hanya sekedar permainan, bukan hanya sekedar game untuk menyenangkan, untuk bersenang-senang, melainkan di dalam game kami ini terdapat pembelajarannya yang dapat meningkatkan daya pikir, pola pikir, dan daya ingat anak SD hingga anak SMP. Seperti contohnya pada tantangan pertama ini. Nah, di sini kan pasti diperlukan kemampuan dalam pengetahuan kebudayaan. Tari kecak berasal dari daerah mana. Nah, jika mereka tidak mengetahuinya, maka mereka akan menjawab asal-asalan. Misal dari Mojokerto. Nah, padahal itu jawaban yang salah. Lalu, dengan begini mereka akan belajar, yaitu mempelajari kebudayaan, yang mana itu dapat membuat mereka lebih aktif dalam belajar, bukan hanya bermain. Lalu setelah mereka mempelajarinya, maka mereka akan menjawab, oh saya tahu, lalu mereka akan menjawab, ternyata tari kecak itu berasal dari Bali. Nah, jika mereka telah mengetahuinya, maka mereka akan lanjut ke challenge selanjutnya. Seperti itu. Jadi pada game kali ini itu bukan hanya sekedar permainan yang hanya akan menghibur anak-anak, melainkan permainan yang akan memberikan edukasi kepada anak-anak tentang pentingnya belajar, bukan hanya sekedar permainan biasa. Jadi penjelasan pada fitur unggulan kali ini yaitu ketika mereka telah menyelesaikan permainannya, mereka akan mendapatkan poin tertingginya, yaitu tujuan utamanya. Yang mana tujuan utamanya yaitu mencapai ke puncak gunung. Nah, dengan mencapai ke puncak gunung itu mereka harus melewati beberapa tantangan yang tersedia. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rahmatul Abidin dengan NIM 222411100198. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dokumentasi proyek pembuatan dan teknologi yang digunakan untuk membuat game. Jadi di sini dokumentasi pembuatannya untuk membangun game ini menggunakan untuk manajemen timnya kita menggunakan Trello, kemudian untuk teknologi digunakan untuk membangun game kita menggunakan Scratch. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang teknologi yang digunakan, yaitu memakai Scratch. Nah, di Scratch sendiri itu adalah sebuah platform media untuk membuat game berdasarkan blok. Jadi ini hampir sama saja dengan coding. Nah, kalau coding kita menggunakan teks, syntax. Nah, di sini kita menggunakan drop dengan hampir logika yang sama. Kita menggunakan if else, kita menggunakan move gitu. Hampir sama sih dengan coding. Kita dengan menggunakan Scratch ini kita bisa melatih pola pikir, algoritma tentang pemrograman. Jadi ini juga merupakan bahasa programan tapi dengan media blok. Nah, dalam Scratch sendiri ini ada beberapa fitur, yaitu motion, kemudian logs, penampilan, kemudian sound itu suara, event itu mengatur peristiwa, dan apa yang terjadi jika ini disentuh gitu, dan kontrol. Nah, kontrol di sini juga seperti kontrol if else, kemudian if else, if then else, wait until. Ini adalah kontrol ketika apa sih yang akan dilakukan, atau algoritma seperti apa yang akan dilakukan kita menggunakan if else. Untuk looping juga ada di sini. Kemudian sensing, ini ada sensor untuk memastikan user bisa menginput. Contohnya ini adalah seperti input keyboard, input mouse. Dan untuk game kedepannya menggunakan fitur sensing. Kemudian operator ini seperti logika matematikanya, ada tambah, kurang, kemudian jika lebih dari, kemudian kurang dari, ada and, or, kemudian not. Nah, di sini dalam fitur operator. Kemudian di variabel. Nah, variabel ini seperti ya bahasa pemrograman. Biasanya ini untuk menyimpan variabel. Nah, variabel ini disimpan, ada yang berbentuk tag, ada yang bentuk number. Nah, disimpan dalam variabel ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya kan untuk Trello, manajemen tim untuk Trello akan dijelaskan teman saya selanjutnya. Terima kasih.
Untuk dokumentasi proses pembuatan, kita menggunakan Trello, yakni aplikasi berbasis web untuk mengorganisir tugas maupun proyek. Nah, di sini untuk anggota yang join di sini, yaitu anggota kelompok kami sendiri, kami join dari link yang sudah di-share oleh ketua kelompok yang sudah membuat. Nah, selanjutnya di sini ada pembagiannya. Yang pertama pembagian tugas. Di sini ada nama-nama anggota dan juga job desk apa yang harus dilakukannya. Seperti contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada backlog. Backlog ini daftar pekerjaannya apa aja yang namanya itu. Lalu ada to do. Nah, to do ini yang akan dilakukan, yang akan kami kerjakan. Selanjutnya ada doing. Nah, doing ini yang sedang kami kerjakan, apa yang sedang kami cicil atau sedang diproses seperti itu. Lalu selanjutnya ada done. Nah, kebetulan semua ini sudah done. Ada beberapa item. Untuk contohnya kita buka yang ini. Nah, di sini kami bisa menambahkan deskripsi dan juga tag nama anggota grupnya. Untuk deskripsi ini yang mengerjakan siapa bisa di-tag. Selanjutnya kita bisa menambahkan link atau tautan apa yang dibutuhkan atau yang sudah dikerjakan. Selanjutnya kita juga bisa upload file apapun ya, baik itu file MP3 atau file PDF atau apa. Nah, selanjutnya ada item yang bisa di-checklist. Kita juga bisa menambahkan waktu. Nah, lalu kalau kita sudah selesai mengerjakan semuanya, sudah di-checklist semua, kita bisa klik action move ini. Ketika kita klik move, maka akan bergeser ke selanjutnya. Dan ini semua yang kami kerjakan sudah kami move ke dalam semua karena sudah selesai dikerjakan semua. Jadi untuk tampilan di game Summit Hero Kids Challenge ini kita kan bertemakan dengan berpetualangan anak kecil, dan game ini kan dari usia 5 sampai 13 tahun. Nah, kemudian tutorial untuk ini dibuat ya, nah, agar mudah pengguna untuk klik juga kan tambah hingga buat di pojok kiri atas. Nah, di kembali kemudian kita ini ada beberapa level tentang dengan tema kita luar dari level 1 sampai level 5 sampai 20 lagi akan bekerja menjelaskan. Nah, ini pertanyaan ada dalam satu level terdapat kita akan menggunakan multi-choice ini yang lebih gampang untuk menjawab. Jadi finalnya akan ditampilkan ini udah sampai puncak. Ini supaya si anak atau pengguna sudah menyelesaikan dari 1 sampai ke level 6. Dan di sini ada bintang untuk bagiannya. Dan kembali mungkin itu saja penjelasan untuk baik. Terima kasih.